Governansi digital adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Perubahan yang semakin berkembang pada semua media yang berhubungan dengan digital, penggunaan teknologi yang dari masa ke masa semakin canggih yang mempermudah kita melakukan segala hal. Adapun arti dari governansi digital adalah fondasi bagi warganya untuk mengakses informasi dan layanan pemerintah di mana saja dan kapan saja. Electronic government juga disebut e-government, digital government, online government, atau dalam konteks tertentu, transformational government. Governansi digital adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenan dengan pemerintahan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pengertian governansi digital merupakan pendekan dari elektronik pemerintah. Biasanya dikenal dengan e-gov pemerintah digital, online pemerintah, atau pemerintah transformasi. Governansi digital adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik, suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta lain-lainnya. Sekian dari saya. Untuk mengembangkan e-governance yang baik di Indonesia, tentunya kita harus memiliki beberapa strategi, yaitu di sini seperti mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas. Kemudian dengan menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintahan otonom secara holistik. Kemudian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Dengan baiknya pesatnya perkembangan e-governance di Indonesia, tentu kualitas pelayanan serta kualitas informasi semakin baik kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Arita ingin menjelaskan bagaimana cara mengembangkan e-government yang baik. E-government di Indonesia mulai dilirik pada tahun 2001, yaitu sejak munculnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang telematika, yang mana instruksi tersebut memerintahkan pemerintah untuk menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses teknologi. Adapun strategi pengembangan e-government yang baik di Indonesia yaitu yang pertama, pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas. Yang kedua, penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara holistik. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Dan yang keempat, peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri, telekomunikasi, dan teknologi informasi. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia di pemerintahan dan peningkatan iliterasi masyarakat. Dan yang keenam, pelaksanaan pengembangan secara sistematis melalui tahap yang realistis dan terukur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengembangkan e-government yang baik. Yang pertama, mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas. Yang kedua, menata sistem manajemen proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah ekonomi otonom secara holistik. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Mengapa diperlukannya e-government di dalam suatu pemerintahan? Nah, yang pertama, dengan adanya e-government dapat mengurangi biaya. Alasannya mengapa? Karena e-government ini merupakan situs online. Jadi, dengan adanya situs online, maka biaya administrasi dan sebagainya dapat dikurangi. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi dan melihat segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan publik karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi pelayanan publik tanpa harus
ke instansi atau ke kantor instansi yang bersangkutan, menjadi lebih menghemat waktu. Mengapa government diperlukan dalam pemerintah? Karena adanya e-government, pelaksanaan pemerintah akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Koordinasi dan diskusi antara pemerintah pusat dengan pemimpinan daerah dapat dilakukan tanpa harus berada pada lokasi fiksi yang sama. Berdasarkan tujuan dan manfaat yang diharapkan, yaitu adanya jaringan informasi transaksi, layanan publik, hubungan interaktif yang dapat diselenggarakan setiap saat. Maka untuk dapat mengembangkan e-government dengan baik, diperlukan front office dan back office yang mampu memberikan layanan pada masyarakat di setiap kantor pemerintah. E-government diperlukan dalam pemerintahan, yaitu meningkatkan efisiensi, aktivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Adapun manfaat dari e-government itu sendiri yaitu yang pertama, dapat mengurangi biaya yang dilakukan melalui sistem online karena biaya administrasi sebagainya akan berkurang. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintahan sudah dilakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Masyita, NIM 2102179. Saya dari jurusan Administrasi Publik dari program studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kami membuat tugas mau bahas tentang kreatif di daerah kami. Nah, di sini kan daerah kami di Kecamatan Sawang yang bernama irigasi, yang disebut dengan bahasa kami di sini bendungan. Ya, bendungan Sawang ini memiliki arti yang unik. Biasanya sore-sore banyak yang datang dan mengunjungi tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai hambatan di dalam good governance. Yang kita ketahui, good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan sebuah cara mengelola sebuah negara untuk menghadirkan dampak positif sebesar-besarnya bagi masyarakat. Salah satu ciri good governance adalah keterbukaan atau transparansi. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui setiap aspek dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, adapun hambatannya, yang pertama, pemerintah sering melakukan korupsi. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia. Yang ketiga, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang keempat, ketiadaan demokrasi. Adapun good governance sendiri merupakan salah satu indikator negara demokrasi. Keuntungan e-government sendiri, yang pertama, pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Yang kedua, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Yang keempat, pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Yang kelima, membuat masyarakat semakin mudah mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang direncanakan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Yang keenam, e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Yang ketujuh, masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Yang ke-8, terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat. Salah satu keuntungan dari e-government bagi rakyat ialah kita dapat mencari informasi secara 24 jam tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat kita cari dari kantor, rumah, tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. 2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum.
Keuntungan e-government bagi rakyat yaitu pelaksanaan pemerintah yang lebih efektif. Sebagai contoh, koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui email atau bahkan video. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintah atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga proses yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberikan masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperoleh kerjasama pemerintah. Selain tampil dan paduan warna yang menarik, informasi-informasi yang disajikan sangatlah lengkap dan update. Terima kasih.